Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna sayyidatna wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil azizil karim wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qalat nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-mukarramun, para alim ulama, para guru, para ustadz, hujjaj, wabil khusus DKM Musholla Baitul Huda Jamaah, bapak-bapak, saudara-saudara, salat maghrib di Musholla Baitul Huda yang semoga senantiasa Allah subhanahu wa ta'ala memberikan rahmat dan keberkahan buat kita semua, amin ya rabbal alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah atas segala nikmat dan karunia-Nya. Salawat teriring salam kita sanjungkan kepada Nabi junjungan alam, Nabi agung, Nabi besar, Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang senantiasa setia mengikuti tuntunannya. Harapan besar kita kelak nanti kita mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah, amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kita awali talabul ilmi kita dengan membaca Ummul Quran suratul Fatihah liridha'illahi wa li syafaati Rasulillah Sayyiduna wa Maulana Muhammad ibn Abdillah wal hadrati wa khususan li ta'lifil bayan fi fiqhil Imam Syafi'i, ta'liful Imam Yahya bin Abil Khan bin Salim bin As'ad bin Abdullah bin Musa bin Imran al-Murani, nafa'ana Allah bihim min ulumihim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim Bismillah.
Bismillahirrahmanirrahim. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Terakhir kita masih pada Kitabus Shalah, bab Shalatul Istisqa. Jadi ada beberapa anjuran yang sudah saya sampaikan terkait dengan salat istisqa pada pekan yang lalu. Di antaranya adalah suruh mengikuti salat istisqa baik orang yang sudah sepuh, orang yang sudah tua, dan orang-orang yang tidak punya dosa, gitu ya. Seperti apa yang diseru Nabi Musa alaihi salam ya, kepada ada seorang yang buta kemudian disuruh pulang, ternyata dia ngerasa dirinya itu tidak punya dosa gitu. Jadi ketika kita lihat kalimat yang diucapkan oleh orang yang buta ketika disuruh pulang oleh Nabi Musa, amalaka dzanbun, apakah kamu enggak punya dosa? Apa yang diucapkan beliau? La nazartu bihadzil ain, enggak, aku enggak punya dosa. Nazartu, aku telah melihat bihadzil ain, dengan mata ini, marrotan, sekali doang, ilam ro'ah, ke wanita itu cuma lihat sekali, Pak. Nah kita enggak sering lagi, banyak lah sekali ya, banyak ya. Kemudian termasuk dianjurkan suruh ikut sholat istisqa ya, bimbahaimil an'am, termasuk binatang ternak ya. Kemarin di kisahnya Nabi Sulaiman yang melihat semut mengangkat kedua tangan berdoa ya, termasuk itu bagian daripada kaifiyah sholat istisqa. Mas'alatun, satu pokok permasalahan. Qala Asy-Syafi'i, Imam Asy-Syafi'i beliau berkata bahwasanya wa yajuzu fi'luhu jama'atan wa furadha. Salat istisqa itu boleh dilakukan dengan jamaah, boleh juga dengan sendiri. Sama seperti sholat Id, sama seperti sholat gerhana, itu boleh dilakukan jamaah, boleh pula dilakukan sendiri. Lima dzakarnahu, begitu pula sholat istisqa, fa inna sobama'ul anhari wal abar, bukan hanya ketika air hujan tidak turun ke bumi, ketika sungai kering, sungai enggak ngalir, kemudian air sumur kering, boleh tuh kita juga minta turun hujan ya, minta diberikan pertolongan. Wastansara ahlul baladi bidzalik, jaza ayyusalliyal istisqa li adnal hajata ila dzalikal hajati ilal matar. Jadi ketika nggak turun hujan, kita minta turun hujan. Ketika sungai kering, kemudian air sumur pun kondisinya nggak keluar air, boleh kita minta sholat istisqa ketika mengalami kondisi bukan hanya paceklik tidak turun hujan, diantaranya sungai kering ataupun sumur kering, minta pertolongan. Ahlal balad, di penduduk negeri, penduduk kampung, itu diperbolehkan ketika alasan sebabnya bukan hanya turun hujan, boleh ayyusalliyal istisqa. Karena apa? Li annal hajata ila dzalik, hajat butuh akan air, kal hajati ilal matar, seperti butuhnya kita akan hujan. Tuh. Wala yu'adzanu li sholatil istisqa, salat istisqa enggak pakai azan. Wala yuqamalaha, juga tidak memakai iqamah. Lima rawa Abu Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam, seperti apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kharaja yastasqi fa shalla rak'ataini bila adzanin wala iqamah tsumma khatabana. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar minta
Salat istisqa minta hujan, salat 2 rakaat tanpa adzan dan iqamah, kemudian beliau berkhutbah. Jadi seruannya adalah as-salatu jami'ah. As-salatu jami'ah seperti di salat Id, salat gerhana, salat istisqa, salat tarawih. Kan seruannya begitu, as-salatu jami'ah. Cuman di salat tarawih kan biasanya dirinci tuh. Sallu sunnatat tarawih rak'ataini jami'atar rahimakumullah. Itu turunan dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seruan untuk menyeru kalimatnya pengganti azan dan iqamah, as-salatu jami'ah. Ya. Jadi bukan tanpa landasan tuh ketika Bilal nyeru di salat tarawih. Artinya turunannya kalimatnya dari as-salatu jami'ah gitu. Qala Syabu Hamid wa waktuha waktu salatil Id. Kapan waktunya untuk menunaikan salat istisqa? Itu waktunya seperti halnya waktu salat Idul Fitri maupun Idul Adha. Lima rawi Ibnu Abbas anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam shalla salatan al-istisqa'i ka salatil aidain. Jadi dalam riwayat Ibnu Abbas bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menunaikan salat istisqa seperti halnya salat 2 hari raya. Ya, kapan waktunya? Qadra rumhin, ketika matahari naik kira-kira sepenombak. Ya, ketika sudah naik di waktu duha, saat itulah dijalani salat istisqa sama halnya menjalani salat Idul Fitri maupun Idul Adha. Kemudian Ibnu Sabah illa anna Syafi'iyya qala fa illa yusalliha qabla zawal, maka apabila salatnya itu sebelum zawal. Zawal itu matahari tergelincir ke arah barat, dan itu ditandai dengan tanda masuknya waktu sholat zuhur. Ya, jadi ketika matahari tepat berada di tengah-tengah, itu namanya waktu istiwa, salah satu waktu yang dilarang untuk sholat. Ketika tepat bayang-bayang suatu benda itu tidak terlihat tuh, maka di situ salah satu waktu yang dilarang untuk sholat. Sampai kapan? Sampai matahari condong ke arah barat. Ya, bayang-bayang suatu benda kelihatan sedikit, ya masuklah waktu sholat zuhur. Fa illam yusalliha qabla zawal, kalau memang di sebelum zawal, sebelum zuhur itu belum menjalani sholat istisqa, shallaha ba'dah, maka sholatlah sesudahnya. Li'annaha, karena sesungguhnya ya, la waqta laha tafutu fihi, tidak ada waktu tafutu yang berlalu di dalam menunaikan salat istisqa. Li anna sholatal istisqa la tahtassu biyamin falam tahtassu biwaqtin. Bahasanya sesungguhnya salat istisqa itu tidak dikhususkan kapan harinya, kapan waktunya. Jadi sholat istisqa bukan seperti sholat Jumat. Sholat Jumat mesti kudu dijalani di hari Jumat. Jangan sampai saking rajinnya sholat Jumat dia datang hari Kamis. Ini sholat Jumat ya di sholat Jumat, artinya tahtassu biyaumin, ada kekhususan harinya. Sholat istisqa enggak. Jadi sholat istisqa la tahtassu biyaumin wala tahtassu biwaqtin, jadi tidak terkhusus hari dan waktunya, maka dianggap boleh kalau memang menjalankannya itu setelah zawal. Jamaah yang dimuliakan Allah, idza sabata hadza fa inna salatal istisqa ka salatil Aid. Salat istisqa laksana seperti kita menjalankan salat Aid. Yukabbiru fil awal ba'da du'ail istiftah. Takbir di awal setelah doa istiftah atau doa tawajjuh atau doa iftitah, 7 kali takbir qabla al-qiraah, sebelum baca surat Al-Fatihah. Wa fi dzatiyati khamsan qabla al-qiraah,
pada rakaat kedua 5 kali takbir sebelum qiraah ya. Itu takbirnya sama seperti takbir ketika menunaikan sholat id. Kalau menurut Imam Malik ya yusolli raka'ataini ka sholati subhi, sholat 2 rakaat seperti sholat subuh. Fa idza faragha, kalau menurut Imam Abu Hanifah la tusannu sholatul fil istisqa wa innama yusannu du'a. Kalau Imam Abu Hanifah bahkan menyatakan tidak sunnah sholat istisqa, sunnahnya ya berdoa saja gitu. Tapi kan kalau anggapan di kalangan kita, mazhab kita, sebaik-baik doa adalah doa yang kita panjatkan ketika sholat. Sholat itu sendiri artinya doa, wasilah perantara kita minta, yaitu dengan doa. Sebaik-baik doa sholat gitu. Cara kita, Allah pengen dikenal oleh hambanya. Bagaimana cara hamba kenal dengan Allah? Lewat sholat, yaitu. Kemudian fa idza faragha minas sholat, selesai sholat khutbatain, khutbah 2 khutbah, yafsilu bainahuma bijalsah, dipisah antara 2 khutbah yaitu dengan duduk ya, seperti halnya khutbah Jumat ya. Itu sama seperti halnya khutbah Jumat. Kemudian anna Nabi sallallahu alaihi wasallam sona'a fil istisqa kama yasna'u fil aid, melakukan sholat istisqa sama halnya seperti ketika melakukan di sholat id. Begitu pula khutbahnya. Berarti kalau di khutbah Jumat, sholat Jumat, khutbah dulu baru sholat ya, khutbah dulu baru sholat. Kalau sholat id, sholat dulu baru khutbah. Ya, sholat karena sama, sholat dulu baru khutbah. Istisqa pun demikian ya. Riwayat Abu Hurairah anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kharaja ilal istisqa fa shalla rak'ataini tsumma khataba. Jadi beliau keluar untuk istisqa, sholat 2 rakaat, kemudian beliau berkhutbah. Idza sabata hadza fa innahu yahmadullah ta'ala wa yusalli 'alan nabiy sallallahu alaihi wasallam. Ketika berkhutbah sama fa innahu yahmadullah ta'ala, Rasulullah memuji Allah, alhamdulillah, minimal itu. Wa yusalli 'ala nabiy sallallahu alaihi wasallam, kemudian bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa yusi bitaqwallah, takwa, berwasiat takwa kepada Allah. Nah, ini bagian daripada rukun dalam khutbah. Wa yusi bitaqwallah, minimal ittaqullah, takwalah kepada Allah. Wa yaqra'u ayatan min kitabillah, membaca 1 ayat sempurna dari kitab Allah Al-Qur'an ya. Kama kunna fi khutbatil Jum'ah, sama halnya seperti ketika khutbah Jumat. Wa yuksiru minal istighfari fil khutbah, dan perbanyak istighfar di dalam khutbah ya. Jadi perbanyak istighfar astaghfirullah. Biasanya kalau di sholat Idul Adha, Idul Fitri, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Biasanya memperbanyak takbir ya, membesarkan Allah. Kalau di salat istisqa perbanyak istighfar. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Bahkan disebutkan wa yustahabbu ayyad'u, wa yustahabbu ayyad'u fil khutbatil ula, sunnah dianjurkan berdoa di khutbah yang pertama. Lima ruya an Salim bin Abdullah, sebagaimana apa yang diriwayatkan oleh Salim bin Abdullah an abihi, dari bapaknya, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana idza istasqa qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau istisqa, dalam arti kana idza istasqa, dalam menyampaikan khutbah istisqa, beliau berdoa qala,
Allahumma asqina ghaitsan mughisan. Allahumma asqina ghaitsan mughisan. Allahumma ya Allah iskina, hujani kami ghaitsan dengan hujan mughisan yang menolong. Emang ada hujan yang menolong? Ada hujan yang azab. Hujan yang buat nurunin azab. Ya, selama ini hujannya nolong apa enggak, Pak? Nolong, alhamdulillah ya. Kalau banjir dikit mah masalah itu. Itu berkah itu. Awal tahun doang. Iya. Pokoknya berkah kalau itu mah ya, berkah gitu. Ya, jadi Allahumma asqina ghaitsan mughisan. Kalau kira-kira itu air udah makin tinggi di hujan kagak henti-henti, udah berdoa aja Allahumma hawalaina wala alaina, dialihkan dah. Jangan di kampung kami ya, di sono yang lagi butuh hujan, yang butuh air, kita udah kebanyakan gitu. Allahumma hawalaina wala alaina. Jangan minta diberhentiin hujan, jangan, udah dialihkan aja. Kemana ke Bogor aja, emang kota hujan ya gitu. Jadi Allahumma hawalaina wala alaina. Yang kita minta itu adalah Allahumma asqina ghaitsan mughisan. Ya Allah, hujani kami dengan hujan yang menolong. Jadi ini sering buat puji-pujian tuh kalau di kampungnya. Allahumma asqina ghaitsan mughisan. Kan seperti itu Pak ya? Pernah dengar nggak? Belum. Lah tadi saya pujian-pujian nggak dengar. Dengar. Dibilang nggak pernah dengar. Ya pokoknya intinya pernah, baru tadi itu kan gitu. Ya. Ya itu sering tuh biasanya kalau lagi musim paceklik, puji-pujian setelah azan, antara azan dan iqamah pakai doa itu. Ya termasuk itu pun bagian daripada minta gitu ya. Karena apa? Doa yang mustajab bainal azan wal iqamah itu pun salah satu waktu doa yang mustajab. Nah, hani'at mari'a, yaitu kemudian hani'at mari'a, hujan yang muda, mari'an yang menyuburkan, mari'an yang lebat, ghazaqun yang banyak. Lebat banyak, mujallilan tobakon, hujan yang merata dan yang menyeluruh. Artinya semua rata, menyeluruh. Sahan aman daiman, tentunya hujan itu yang bermanfaat. Aman daiman, ya setiap tahun dan sepanjang masa. Allahumma ya Allah iskinal ghaith, berikan kami hujan-hujan yang menolong. Wala taj'alna minal qanitin, dan janganlah engkau jadikan kami minal qanitin, termasuk dari orang-orang yang berputus asa. Yang penting kita minta. Kondisi sulit, kondisi susah, kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma ya Allah innal ibad wal bilad wal khalqi wal bahaib. Ya Allah, Allahumma ya Allah, inna bil ibadi wal biladi wal khalqi wal bahaib. Sesungguhnya ya ada hamba-hamba, hamba-hamba Allah, kampung, negeri ya, wal khalqil makhluk, dan seluruh binatang ternak ya, minal bala'i wal jahdi wal dhanki, ya mengalami kesulitan, bencana, paceklik, kesempitan, mala nashku illa ilaik. Maka kami tidak mengadu nashku illa ilaika, melainkan hanya kepada engkau. Ini bentuk pengaduan kita kepada Allah. Jadi kalau kita lagi ditimpa susah, sulit, paceklik, yang ngadu. Ngadunya ke siapa? Yang punya. Yang punya siapa? Ya Allah. Kalau kita lagi kondisi susah, sulit, ngadu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama seperti Nabi Musa alaihissalam ya, ketika lagi sulit susah di hadapan laut itu kan ngadu kepada Allah. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an, la haula wa la quwwata illa billah. Sama.
Ini bagian daripada kita ngadu kepada Allah. Mala nashku illa ilaik. Kami tidak mengadu melainkan hanya kepada Engkau. Kemudian Allahumma ya Allah anbit lana zar'a, tumbuhkanlah kepada kami tanaman, wadirroladna dor'a, berilah kami atau deraskanlah air susu binatang ternak kami. Jadi bisa diperah, ada susunya bisa dikonsumsi. Waskina min barakatis sama, hujatni kami dari keberkahan langit. Wambit selana min barakatil ard, dan tumbuhkanlah untuk kami min barakatil ard dari keberkahan bumi. Allahumma rfa' annal jahda wal ju'a wal urya. Ya Allah, angkatlah paceklik, kesusahan, kelaparan, ya, ketandusan. Wakshif anna minal bala, hilangkanlah dari kami minal bala, dari bencana. Mala yakshifuhu ghairuka, yang tidak ada yang mampu untuk menghilangkan, menyingkirkan bala bencana ghairuka, melainkan Engkau. Allahumma ya Allah, inna sesungguhnya kami nastaghfiruka, mohon ampun kepada Engkau. Innaka kunta ghaffara, sesungguhnya Engkau itu ghaffar, maha pengampun. Fa arsilis samaa alaikum midrara, fa arsilis samaa alaina midrara, maka turunkanlah hujan kepada kami, hujan yang lebat. Ini diantara doa ketika khutbah yang pertama. Perbanyak doa kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu diantaranya. Jadi ketika khutbah, baik khutbah yang pertama banyakin doa, khutbah yang kedua pun banyakin kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala Syafi'i, Imam Syafi'i berkata, wa yajuzu ayyastasqiya bi ghairi sholatin, boleh minta istisqa, minta hujan bi ghairi sholatin, meskipun itu tanpa sholat. Seperti tadi, memanfaatkan waktu mustajab bainal adzan wal iqamah dengan doa, ya. Qala ashabuna al istisqa al salasati adrub. Jadi istisqa itu ada 3 adrobin, ada 3 hal. Pertama, wa huwa afdaluha, dan ini yang paling afdal. Apa yang paling afdal? Yang pertama, ayyamurul imamun nasa, perintahkan imam, pemimpin, tokoh yang di satu kampung memerintahkan an-nasa kepada manusia. Pertama bisyam, seperti yang telah lalu sudah kita sampaikan, ya, termasuk diantaranya adalah kaifiahnya suruh bertaubat, ya, bersedekah, berpuasa, ya, diantaranya itu. Wa yastasqiya bis sholati wal khutbah kama dzakarnahu. Ini yang pertama, yang paling afdal menurut Imam Syafi'i. Yang paling afdal, ya, perintahin untuk pada bertobat, yang bertikai pada akur, ya, banyakin sedekah, kemudian sebelum sholat puasa 3 hari, dilanjutkan sholat dan 2 khutbah. Ini yang utama. Yang kedua, ayastasqiya bidu'a, dengan doa. Imma qabla sholati au ba'daha, apakah sebelum sholat atau sesudah sholat. Naflan kanat au fardhan, apakah itu sholatnya sunnah ataupun sholat fardu. Jadi istisqa, minta hujan, ada tiga hal. Pertama tadi seperti yang sudah disebutkan. Yang kedua dengan doa saja tanpa dengan sholat istisqa, ya. Apakah itu doanya sebelum sholat ataukah sesudah sholat? Apakah itu sholatnya sholat sunnah ataupun sholat fardu, ya, itu boleh. Yang ketiga, ayajma'an nas wa yad'u, kumpulin orang, ya, kumpulin orang di tanah lapang seperti apa yang pernah dilakukan Nabi Musa alaihi salam, ngumpul di tanah lapang minta berdoa. Ya, kalau kita modelnya kayaknya istighosah lah, biasa gitu, ya, minta pertolongan. Doa kumpulin, minta, ada yang doa kemudian ada yang ngaminin, ya. Itu
Jadi 3 cara ketika kita minta hujan. Tadi dengan sholat, ya rangkaiannya tadi ya, yang pertama, dan itu dianggap yang paling utama. Kalaupun tidak ya udah doa, ambil waktu-waktu mustajab ya, fi kulli duburi sholat, di penghujung sholat, selesai sholat itu waktu mustajab untuk berdoa. Ya, kemudian atau berkumpul ya, yang ketiga itu berkumpul dengan orang-orang, dikumpulkan kemudian minta ya dengan berdoa. Mas'alatun fa illam yusqau, umpama sudah sholat istisqa, puasa sudah, banyak sedekah sudah, kemudian ternyata belum turun hujan. Ini memang kadang-kadang ini juga apa namanya, khawatir nih sholat istisqa nggak turun hujan gitu ya. Sanksi juga nih, wah doanya nggak mustajab ini ya. Gimana tuh kalau nggak turun hujan? Kalau menurut Imam Syafi'i ya'uduna minal ghad, besok ulangin lagi. Wa qala fil qadim, dalam qaul qadimnya yakhruju salasan mutawaliyan illam yashqa alaihim, keluar 3 hari berturut-turut. Hari ini udah keluar minta hujan belum turun, besok datang lagi. Esok belum datang, minta lagi, besok datang lagi. Kalau memang nggak nyusahin, kalau memang tidak memberatkan. Ya, wa qala fil ya'muruhum bisyami salasati ayyam. Dalam kitab Al-Um Imam Syafi'i menyebutkan puasa lagi 3 hari. Ya, ini diantara apa namanya, kalau memang tidak turun hujan gitu. Ahadukum ma ya'muruhum bisyami salasati ayyam, sama yaitu suruh puasa dulu ya. Suruh puasa 3 hari lagi, wa yakhrujuna yaumar rabi' syaman. Sama seperti yang dilakukan pertama. Yang kedua, la ya'muruhum bisyamin salasati ayyam bal yakhrujuna minal ghad li'annahum qad shamu salas. Yang kedua, nggak perlu puasa lagi, udah besok datang lagi aja. Ya kumpul lagi, minta lagi. Jadi tidak perlu puasa lagi. Jamaah yang dimuliakan Allah, ini kalau memang tidak memberatkan, itu diantara tiga apa namanya macam cara kita minta hujan. Kemudian bagaimana kalau memang tidak hujan, ya udah datang lagi terus, besok minta kepada Allah. Belum turun, datang lagi minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau memang belum datang, terus minta. Artinya apa? Kemudian diiringi dengan kepasrahan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian disunahkan apa? Disunahkan kita itu wa yustahabbu ayyad'u inda nuzulil ghaith. Kalau sudah turun hujan, banyakin doa. Kalau sudah turun hujan, banyakin minta kepada Allah. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi SAW beliau dalam sabdanya, utlubu istijabatad du'a inda salasin, cari tempat atau mustajab, waktu yang mustajab dalam berdoa. Minta ketika waktu mustajab itu datang kepada kita, yaitu ketika 3 hal. Pertama, indal tiqail juyush, ketika bertemunya 2 tentara dalam perang. Wa iqamatis shalah, ketika iqamah, dikumandangkan sholat. Kemudian wa nuzulil ghaits, ketika turun hujan. Turun hujan nih, jangan bilang hujan ros-ros, itu kan turun. Kita bilang apa? Ya hujan, mana baru jemur kan gitu. Hujan turun nih, ya hujan, banjir dah kan gitu ya. Jangan, tapi apa ya, kita ucapkan doa yang baik-baik. Karena apa? Ketika turun hujan waktu mustajab, pintu langit dibuka, keberkahan turun buat kita. Minta yang baik-baik ya, minta yang baik-baik. Kemudian jamaah yang dimuliakan Allah, rawah Syafi'i fil Imam Syafi'i dalam kitab Al-Um, beliau itu pun meriwayatkan bahwasanya an Zaid bin Khalid qala shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-subha bil Hudaybiyah. Salat bersama Rasulullah salat subuh di Hudaybiyah fi ithli sama'in kanat, ketika turun hujan semalam.
ya minal lail. Tsumma qala atadruna ma qala rabbukum, atadruna ma qala rabbukum. Ketika itu Rasulullah selesai salat menghadap ke jamaah, Rasulullah menyampaikan, atadruna ma qala rabbukum, tahukah kalian apa yang Allah katakan, apa yang Rabb kalian katakan kepada kalian? Qalu, mereka berkata, Allah wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Qala asbaha min ibadi, Nabi bersabda, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, asbaha min ibadi mu'minun bi kafirun bil kaukab. Di pagi-pagi hari ada di kalangan hamba-hambaku yang beriman kepadaku dan kafir terhadap bintang-bintang. Wa kafirun bi wa mu'minun bil kaukab, ada yang kafir kepadaku dan ada yang beriman kepada bintang-bintang. Faman qala, maka barang siapa yang berkata mutirna bi fadlillahi wa rahmatih, kami turun hujan kepada kami bi fadlillahi wa rahmatih, bi fadlillah dengan karunia Allah dan rahmat Allah, fadzalika mu'minun bi, maka dia itu beriman kepadaku, kafirun bil kaukab, kafir terhadap bintang-bintang. Wa man qala mutirna bina'in kaza wa kaza, turun hujan kepada kami itu dengan sebab nau'in kaza wa kaza, bintang ini dan ini, fadzalika kafirun bi wa mu'minun bil kaukab, maka dia kafir kepadaku dan beriman kepada bintang-bintang. Ya, artinya apa? Wah, nih ada bintang ini nih, turun hujan nih kan gitu. Nah, itu namanya kafir kepada Allah, berarti dia beriman kepada bintang-bintang. Al-anwa'u hiya al-buruj. Al-buruj berarti al-anwa itu bintang-bintang. Wa hiya samaniyatun wa ishruna najman. Anwa itu biasa disebut ada 28 bintang, yatlu'u fi kulli salasata asyar yawman wahid. Itu akan tampak al-anwa'u bintang-bintang, ada yang menyebutkan bintang min nau'is suraya, bintang suraya. Al-adwa, bintang-bintang yang mana bintang itu berjumlah ada 28 bintang yang muncul fi kulli salasata asyara yawman wahid, setiap 13 hari sekali. Wa yaghibu, dan kemudian hilang kembali. Wan na'u adnuhut yaknaik innan nau'a al-mumtir. Kalau memang ada orang yang mengatakan innan nau'a wal mumtir, bahwa an-nau' bintang itu yang menurunkan hujan, maka dia itu kafir. Ya, maka kita berkata mutirna bi fadlillahi wa rahmati, turunnya hujan kepada kami itu lantaran rahmat, karunia dan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya termasuk ketika disunahkan pula ketika selesai khutbah, ya, maka kita minta, tujuannya apa? Biar turun hujan. Kemudian apa, selesai khutbah itu khatib menghadap ke imam, menghadap ke makmum, kemudian menghadap kiblat, seraya duduk membalikan surban tuh. Surban umpama ada di mana, kanan, ya. Ini dipindah dari kanan pindah ke kiri, yang atas jadi yang bawah. Kalau modelnya ada di sini, modelnya gini lah, ya. Jadi bisa ditarik, yang ini ditarik ke sini, ya. Jadi yang tadi dipindah ke yang kanan, pindah ke kiri, yang atas jadi ke bawah, yang bawah jadi di atas. Ini kalau yang di kanan pindah di sini bukan tinggal pindah aja gini, enggak gitu ya. Jadi ada kaifiahnya gitu, ditarik ke sini, ya. Jadi yang atas jadi yang atas jadi yang di bawah, yang di bawah jadi yang di atas, yang kanan jadi yang ke kiri. Jadi yang di sini, ya. Pindahnya enggak pindah ke sini. Artinya ditarik di sini, ya. Pindah tuh. Jadi di sini pindahnya ke sini gitu. Jadi enggak timbang pindah. Ini cara mindah selendang. Artinya apa? Ya, memindahkan selendang bukan hanya imam, makmum pun semua bawa selendang, bawa surban. Adanya di kanan, pindah ke kiri. Artinya yang di sini model ini ujungnya dipegang, ya, ditarik ke sini, ya. Nanti dia adanya
Yang tadi ini kan di bawah nih. Tadi ya di belakang nih, yang di bawah ya. Tarik ke sini. Jadi pindahnya ada di sini. Itu tujuannya apa? Tujuannya untuk meminta membalikan sebuah keadaan. Minal jadabi ilal ghasab. Minal jadab dari paceklik menuju ke apa? Minal khisab, keadaan yang subur. Itu tujuannya ketika kita memindah selendang dalam sholat istisqa. Ya, jadi bukan tanpa makna, tapi itu memang satu permintaan dan menjadi doa. Jamaah yang dimuliakan Allah. Qala al-Imam Asy-Syafi'i wala yanbaghi li ahadin. Imam Syafi'i berkata, tidaklah selayaknya dan sepatutnya bagi seseorang ayyasubbarrih, apa namanya, ngelaknat angin. Wah, angin ini gara-gara angin ini. Jangan dilaknat tuh angin. Karena apa? Fa innaha khalqun lillahi muti'atun. Karena angin itu makhluk Allah yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu. Warwiyani Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ar-rihu min rauhillah. Angin itu termasuk di antara makhluk Allah Subhanahu wa taala, min rauhillah, ta'ti bir rahmah, dia akan datang membawa rahmat, wa ta'ti bil azab, dan ada pula angin yang membawa azab. Fala tasubbuha, maka janganlah engkau mencaci makinya. Was'alullaha khairaha, maka mintalah pertolongan kepada Allah, khairaha, akan kebaikannya. Minta kepada Allah akan kebaikan angin. Wa'udzu bihi min syarriha, berlindung kepada Allah dari keburukan angin. Itu termasuk diantara kaifiah adab kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula wa yustahabu lima sami ar-ra'du ayusabbiha, dengar geluduk guruh ya mama di tengah-tengah kita, jangan kita tutup telinga saja, tapi apa? Kita minta, kita berdoa kepada Allah. Apa doanya? Bertasbih, subhana mayyusabbihur ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatih, salasan 3 kali. Subhana mayyusabbihur ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatih, salasan. Itu ada di Quran surat Ar-Ra'du ayat 13 di antaranya itu. Baik jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini di antara kaifiah kita melakukan sholat istisqa, kemudian berdoa, kemudian ada kesunahan-kesunahan ketika kita menghadapi beberapa hal ya. Ini sesuai dengan tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik jamaah yang dimuliakan Allah, waktu sudah masuk isya. Ada ya pertanyaan? Di rest area, oke. Pertanyaan nanti dilanjutkan di rest area, oke. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Adanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.